Farhani. Aku seorang introvert yang menderita gangguan kecemasan. Hidup ini sebuah pilihan. Kau bisa memilih untuk menjadi apa dan siapa. Waktu pun akan terus berjalan. Aku sendiri kerap kali cemas dengan masa depanku. Aku takut salah melangkah. Kesedihan, kesendirian, kecemasan, ketakutan. Aku tidak ingin berekspektasi lagi. Aku ingin bebas dari segala beban. Aku ingin bebas berkarya, terbit, tidak tenggelam lagi. Tolong aku. Aku tak tahu lagi harus kemana, Tuhan. Aku ingin bebas dari semua beban ini. Bantu hamba, Tuhan. Aku harus kemana? Aku harus bertemu dengan siapa? Aku tidak ingin tenggelam lagi. Aku ingin bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih atas kesediaan kalian hadir di bimbingan kali ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah pada saling kenal belum? Belum ya? Sama ibu udah kenal? Belum. Oke, jadi nanti perkenalan dimulai dari ibu, terus sebelah kanan ibu, dan selanjutnya sampai selesai ya. Perkenalkan, nama ibu Nurul Afifatus Safitri, alamatnya di Bumi Nabung. Ada yang mau ditanyain? Enggak ya, cukup. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Rafiatul Taimah. Di sebelah saya Yumi. Oh ya, perkenalkan nama saya Semangkin. Hai Semangki. Hai. Udah, alamatnya di mana? Alamatnya dari Tanggamus, Mbak. Tanggamus. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmati Amini sama Nurul. Hai Nurul. Hai Nurul. Selasa manggil diri sendiri ya. Manggilnya Asma aja ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Boleh. Asalnya dari Pringsewu. Oh, jauh juga. Iya. Next. Perkenalkan, nama saya Novatul Ama, alamat dari Tulang Belang Barat. Jauh juga. Lumayan. Hai Nova. Hai, dulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Gita Ramadina dari Fakultas Keagamaan. Hai Nanda. Hai. Ya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Eka Farhani, alamat di Lampung. Hai Farhan. Lampu jauh banget ya, Lampung Barat. Ya, sama juga. Pringsewu juga jauh. Jangan Lampung Barat. Oke, jadi udah saling kenal ya. Sudah. Mau dicek nih. Ini namanya siapa? Semangkin, Oh ya, kalau yang ini? Asma, Oke. Sekarang kamu, ini namanya siapa? Nggak tahu siapa. Oh, belum kenal. Kenalan lagi kalau gitu. Perkenalkan, nama saya Novatul Ama, bisa dipanggil dengan Nova. Oh, Mbak Nova. Kalau yang ini? Oke. Udah, jadi udah saling kenal nih sekarang. Selanjutnya ada yang tahu nggak sih kalau kita hari ini mau melakukan apa? Belum tahu. Jadi hari ini kita mau melakukan bimbingan. Ada yang udah pernah ikut bimbingan? Belum juga. Belum tahu bimbingan itu apa? Nah, pertama kali. baru pertama kali. Jadi bimbingan itu salah satu layanan dari 9 layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Kayak gini nih, kita duduk melingkar. Ini tujuannya biar apa sih? Biar saling komunikasinya enak gitu. Dan di bimbingan konseling itu, bimbingan terutama ya, di bimbingan itu kalian harus saling terbuka dan mau mengungkapkan pendapat. Jadi dalam bimbingan ini, dalam bimbingan kelompok, kita juga harus membangun yang namanya dinamika kelompok.
Tahu kan dinamika kelompok? Jadi saling ngomong gitu, saling berdiskusi. Jadi dinamika kelompoknya terbentuk di situ. Paham nggak? Paham ya. Jadi kalian harus saling terbuka, kalian bebas mengungkapkan pendapat. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau berpendapat tuh, nggak usah malu-malu, langsung aja. Oke? Oke, siap. Oke. Nah, untuk kesepakatan waktu nih, kira-kira kita mau melakukan bimbingan ini berapa menit? Biasanya 15 menit. 15 menit ya? Ya. Setuju? Oke, jadi nanti kegiatan kita akan boleh pakai stopwatch. Ada yang bawa HP nggak? ada. Boleh dimulai dari sekarang stopwatchnya. Jadi nanti kalau udah 15 menit kita akhiri aja. Ada nggak? Oke. Selanjutnya nih, mulai aja. Dalam bimbingan kelompok ini kita ada yang namanya topik bebas dan topik tugas. Nah, kalau topik bebas itu topiknya bebas dari kalian, jadi kalian yang menentukan. Topiknya gimana sih Bu? Topiknya yang kekinian. Misalkan nih, kali ini yang lagi rame apa? Nah, itu yang kita bahas. Selain itu, informasi-informasinya bisa dari media sosial, dari majalah, dari televisi, kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini, karena ini baru pertemuan pertama, jadi topiknya topik tugas ya. Jadi ditentukan Ya, jadi ditentukan dari Ibu. Oke. Kali ini kita mau bahas tentang anesthesia disorder. Ada yang pernah dengar nggak? pernah sih. Pernah. Apa tuh? Itu kayak kecemasan gitu nggak sih? Iya, betul. Ada lagi? Ada yang pernah dengar nggak? Lebih ke gangguan. Overthinking, gangguan. Terus ada yang mau berpendapat lagi? Belum pernah dengar ya? Oh, belum. Jadi benar, anesthesia disorder itu gangguan kecemasan. Jadi benar tadi yang disebutin sama Asma, sama Farhan, juga sama Nova. Jadi gangguan kecemasan itu kayak kita memikirkan hal yang terlalu berlebihan. Benar kata Nova, overthinking tadi. Gitu. Itu yang namanya gangguan kecemasan atau anesthesia disorder. Nah, sekarang nih, gimana sih cara biar kita nggak untuk mengatasi hal tersebut apabila kita sedang mengalami gangguan kecemasan? Banyak berpikir sih ya Bu. Banyak berpikir. Ada lagi? Olahraga bisa. Ada lagi? Biasanya emosi bisa dibagi jadi komunikasi. Jadi komunikasi. Kayak contohnya gimana? Curhat sama teman. Terus cukup. Ada yang lain? Lebih ke mengalihkan pemikiran kita. Misal kita cemas nih sama masalah kuliah, kita bisa nih cari kegiatan di luar itu, jadi kita nggak terlalu memikirkan ke situ gitu, mengalihkan pemikiran. Oke, ada yang lain? Sama ada yang mau berpendapat? Gak usah malu. Ayo sekarang ini, siapa tadi namanya ya? Iya, Rofi. Coba. Apa? Tadi katanya ada olahraga, ada mencari aktivitas baru. Nonton drakor gimana tuh? Ya, kalau misalnya kita lagi ada masalah, tadi kayak Mbak bilang ke Mbak Asma, masalah kuliah, udah kita tinggalin aja nonton drakor, mengalir aja. Berarti cari hal-hal yang disenengin gitu ya? Iya. Cari hal yang Kalau menurut Nanda gimana? Makannya tuh yang banyak. Oh, makan banyak. Kayaknya dilampiasinya di situ terus ya? Makanya nggak Kelihatan. Kalau dari Semanggi nih apa nih? Gimana ya? Gimana? Nggak tahu. Tuh. Gimana tuh? Kayak misal lebih kayak gini sih Mbak, Bu ya, suka kayak misalnya pas punya masalah kayak gitu, kayaknya lebih mendekatkan diri aja. Lebih mendekatkan. Oh iya, tadi berzikir ya katanya. Ya banyak sholat malam juga. Wih. Oh, aktif banget ini. Meminta pertolongan gitu lah sama Gusti Allah, kan semua masalah itu kan ya Pasti ada.
ini kan kita diuji sama Gusti Allah ya, itu kan solusinya ya Gusti Allah yang tahu ya. Oke. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Keren. Nah, sekarang dari kalian nih ada yang pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Sering. Ya. Terus gimana tuh? Boleh cerita? Ya paling sering ngalamin gitu ya, Boleh? Bisa? saking cemasnya kayak pikiran tuh kayak udah buntu gitu, terus bingung nih mau mana, mau nggak mau kadang curhat sama temen yang dekat kayak gitu, minta solusinya kayak mana, minta bantuan juga lah. Kadang kan juga orang punya masalah sendiri, nggak bisa lah orang gini, misalnya teman punya masalah kita bisa bantu, saat kita yang punya masalah kan kita nggak bisa nyelesain sendiri kayak gitu, jadi mau nggak mau tetap minta bantuan sama orang lain kan gitu. Ya ini sih sering curhat aja sama temen, minta solusinya tuh kayak mana kayak gitu, nggak semua dipikir sendiri sih. Kalau dipikir sendiri pasti ya itu ujungnya cemas, nggak karuan, apa-apa kegiatan susah kayak gitu. Bukan mendekatkan diri kepada Allah juga? Ya, itu juga pasti. Itu salah satunya. Ya, tanpa disebutkan. Oke, kalau yang lain gimana? Ini bisa nggak sih Bu curhat kayak masalah pribadi banget gitu? Bisa. Ya gini Bu, kan ya kita maklum ya namanya remaja kan, pasti hal yang sangat wajar untuk merasakan, tahu nggak? Cinta. Itu asmara ya, apalagi sekarang ya gimana ya, butuh banget kan sosok seperti itu. Nah terus pernah nih saya disakitin, cemas kan, gimana nih kira-kira bisa nggak nih move on, bisa nggak nih. Tapi terus aku mikir kalau misalnya aku terus mikirin kayak gini, kapan selesainya gitu kan. Akhirnya bener tadi curhat sama temen, terus ngelakuin aktivitas yang disenengin, bisa terus makan yang banyak, itu sih menurut aku bisa menyembuhkan, healing sampai sekarang mah. Iya. Gitu kan. Ya. Tapi jangan ini juga nih, sebentar ya Ibu potong. Kalau kita karena sekarang lagi tren-trennya kata-kata healing. Padahal healing itu apa? Penyembuhan kan. Nah, kadang kita alihkan ke makanan, ke jalan-jalan. Itu jatuhnya apa nggak boros malahan? Iya nggak sih? Yes. Nah, untuk meminimalisir itu, kita tuh sebenarnya harus mencari yang sumber masalahnya tuh apa gitu loh. Kalau tadi kata Asma kan susah move on. Ya udah, berarti kita harus ninggalin orang itu kan. Ya kalau kita udah ninggalin itu ya udah, nggak perlu kita makan banyak. Bisa dengan orang baru. Iya kan? Cari yang baru mas banyak. Benar. Jadi untuk kata-kata healing itu sendiri sebenarnya kayak pelarian, kayak pelarian doang. Nah sebenarnya mah yang penting Yang masalahnya penting kita. Bisa dilanjutkan. Ya itu sih Bu, ya benar kata yang teman-teman sebutin tadi, dari beberapa cara mengatasinya emang menurut saya itu ampuh sih. Itu tadi. Berarti bisa ya. Oke, yang lain? Nggak ada ya. Oke, kalau udah cukup, Ibu cukupkan juga. Tapi Ibu pengen tahu pendapat kalian, nggak sih, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Farhan coba simpulin. Dari awal. Iya, dari awal dong. Anxiety disorder. Ya. Itu semacam gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan yang biasanya terjadi saat orang tersebut terlalu overthinking terhadap apa yang dialaminya atau di sekitarnya. Dan cara mengatasinya bisa dengan komunikasi, seperti curhat sama teman, terus mengalihkan kepada kegiatan yang lain, terus apalagi olahraga, makan, habis olahraga terus makan, terus apalagi istirahat yang cukup. Oke, yang lain ada yang mau menyimpulkan lagi nggak? Atau cukup? Sama aja. Cukup ya, sama aja intinya. Nah, sebelum berakhir nih, Ibu juga mau pengen tahu
apa ya, kayak kesan kalian dalam bimbingan ini tuh gimana sih? Saya Bu ya. Oke. Ya dari saya pribadi memang sangat membantu sih Bu dengan adanya bimbingan seperti ini. Biasanya dilakuin seberapa sih Bu, ada agenda rutinnya? Nah, kalau di bimbingan konseling sendiri, kalau misalkan nanti di sekolahan ya, di sekolahan itu agendanya ada semester sama tahunan, karena sekarang udah nggak ada harian. Tuh, sebenarnya lebih baik kita bisa dekat dan memahami siswa tuh kalau adanya harian ya, kayak setiap seminggu sekali atau setiap hari ada jam kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin, nanti pelajaran yang lain pasti terkendala. Jadi sekarang diadainya 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Ya, bagi saya memang sangat bermanfaat. Dari kita pembahasan kita topik tadi tentang apa? Anxiety disorder gitu, terus kita tahu cara mengatasinya, kita juga bisa sharing gitu kan, saling terbuka, ini bermanfaat banget. Oke, terima kasih ya kesan dan kesannya. Iya sih. Oke, sebelum Ibu tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kira-kira kita mau lagi nggak kayak gini? Mau bareng nggak? Mau ya? Kira-kira kapan nih? Minggu depan. Minggu depan? Sebelum anak pulang. Oke, vibe-nya pondok banget ya. Minggu depan ya. Ya, kita sepakat minggu depan di jam yang sama? Ya. Oke. Kayak gitu, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih atas kehadiran kalian dalam sesi konseling kali ini. Kemarin kan kita udah melakukan bimbingan tuh. Nah, sekarang kita masuk dalam konseling kelompok. Jadi kalian udah pernah mengikuti konseling kelompok belum? Masih pada ingat nggak sama teman-temannya? Masih Ya, udah nggak usah perkenalan lagi ya. Ya. Langsung aja. Tadi sampai mana ya Ibu? Konseling ya? Konseling ya. Nah, jadi kalian udah pernah ikut konseling belum? Belum ya? Bimbingan belum pernah, konseling belum pernah nih. Jadi untuk pertama kalinya nih, belum tahu konseling itu apa? Jadi konseling kelompok itu kita memecahkan permasalahan yang ada dalam diri kalian yang sangat-sangat mengganggu dan diselesaikan secara berkelompok. Jadi nanti kalian mengungkapkan apa permasalahan kalian yang sangat-sangat mengganggu dan kita di sini sama-sama mencari solusinya gitu, karena konselingnya ini kan berkelompok, jadi kita yang menyelesaikannya secara bareng-bareng berkelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini kalian juga harus saling terbuka. Jadi selain saling terbuka, jujur, kalian juga nggak usah ragu untuk mengungkapkan pendapat kalian. Di sini akan dijamin kerahasiaannya. Jadi kalian ketika mengungkapkan pendapat, teman-temannya akan saling menjaga rahasia tersebut. Paham? Oke. Selanjutnya sebelum kita lanjut nih, kira-kira perlu ada perjanjian dulu nggak? Perlu ya? Udah nggak percaya ini. Sampai perlu ada perjanjian dulu. Oke. Biar enak. Iya, biar saling jaga aja ya. Tenang. Nah, nanti ikutin Ibu ya. Nanti tangannya semua gini. Ketika Ibu mengungkapkan ngomong di kalimat saya, kalian ngomong mengikuti tapi pakai nama kalian. Paham ya? Semua tangannya gini. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Afifatus Safitri Saya berjanji berjanji untuk tidak menyebarluaskan untuk tidak menyebarluaskan apapun yang ada di dalam konseling kelompok ini apapun yang ada di dalam konseling kelompok ini tanpa persetujuan tanpa persetujuan
anggota yang bersangkutan. Anggota yang bersangkutan. Saya berjanji. Saya berjanji. Oke, cukup. Terima kasih. Jadi udah saling percaya ya. Sekarang bisa dimulai pengungkapan perasaan dari sebelah kanan dulu. Kira-kira yang mengganggu nih akhir-akhir ini apa? Kalau kan Bu, kan saya ya Bu ya. Sekarang kan saya di pondok nih. Susah memisahkan antara ngaji sama kuliah kalau saya. Ya, oke. Selanjutnya, Masalah untuk saat ini. ya. Ada nih kayak bahagia-bahagia aja. Iya, kalau ini udah. Berarti nggak ada? Ya, alhamdulillahnya udah nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah. Berarti sempet nih, Iya. tapi udah ketemu jalan keluarnya. Ya. Oke, next. Saya apa ya? Saya kan sekarang di pondok. Nah, kadang itu tuh kalau apa ya? Gimana gitu? Apa ya? Apa ya? Gitu kalau udah di pondok gitu, kalau mau apa ya? Nggak bisa dijawab. Gimana ini? Intinya apa intinya? Belum bisa beradaptasi. Ya, belum beradaptasi. Oke, next. Kalau aku lebih ke kuliah sih. Kuliah banyak beban. Nggak ada beban, mungkin aku sendiri yang malas mengerjakan tugas. Jadi tugas tuh menumpuk. Kadang nih bisa kayak misalnya tugas hari ini 1 MK. Alah, nanti aja lah, besok tetap aja, besok sampai menumpuk gitu. Dan itu sangat mengganggu ya. Iya. Oke, next. Yang ini nggak punya duit ya. Nggak punya duit. Kayaknya itu permasalahan sejuta umat. Oke. Next. Kuliah. Jadi Dari waktu ya. Kalau waktu kan tugas pasti dibatasin. Dan berhubung rumah saya jauh ya, bisa dibilang pelosok, itu mendapatkan sinyal susah Bu. Jadi saya harus ngumpul ini jam segini, ngerjain ini jam segini, dapat infonya jam segini, dan itu ternyata udah lihat sendiri kayak bikin stres. Cemas gitu nggak sih? Iya. Oke. Jadi kira-kira masalahnya yang paling urgent punya siapa? Yang kita mau bahas nih. Kayaknya Kita yang mau bahas menarik dulu. punya Farhan deh. Farhan ya. Oke. Jadi dari kalian nih, menurut kalian gimana? Oh ya, Farhan boleh cerita dulu masalahnya yang lebih kompleks tuh kayak gimana? Detail gitu. Ya, detailnya. Misalnya gini, saya pas di rumah itu ada UAS mulai dari jam 8. Nah, setelah waktu itu masih Ramadan. Nah, ketika itu saya di rumah dan di rumah sendirian. Terus habis itu orang tua pulang setelah tarawih. Aku bilang nggak apa-apa Ya, pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Aku bilang, ayah mau UAS tapi di rumah nggak ada sinyal. Habis itu udah cari dulu, cari ke tetangga yang rumahnya bisa, mungkin biasanya sih lebih enak sinyalnya, tapi di situ ternyata juga nggak, sama aja, Nggak ada ngaruh. Habis itu semuanya dianterin ke musola sama aja, jadi sampai pakai motor itu keluar malam-malam. Habis itu pindah lagi ke pos apa ya namanya kalau di sana, pokoknya pos pertanian gitulah pokoknya. Tapi di situ bisanya apa namanya sinyal yang Indosat. Dan kartu Farhan? Telkomsel. Jadi akhirnya saya sampai pasar di lain desa deket sekolahan saya dulu itu. Jadi udah di situ pulang-pulang sudah jam 9:30 atau jam 10 di orang-orang udah pada tidur, yang punya rumah udah tidur, dan saya ngerjainnya di depan rumah. Jadi sangat-sangat mengganggu banget dalam berkomunikasi, apalagi buat kita yang masih mahasiswa yang sangat membutuhkan sinyal. Iya. Ya nggak? Dan itu ketakutan apa sih yang Farhan hadapi saat itu? Ya
gimana ya, pasti panik juga. Sebelumnya aku udah bilang sama dosennya, Pak, untuk UASnya apakah ada kepanjangan waktu, tidak menerima alasan apapun kata dosennya, dan itu udah gitu. Udah susah banget ya. Oke, dari teman-teman nih, kira-kira apa solusinya buat Farhan? Boleh, bebas, siapa aja boleh berpendapat. Kalau menurutku emang agak sulit ya, permasalahan yang sangat kompleks banget masalah sinyal, karena kan kita nggak bisa nih nentuin ini sinyal harus bagus di sebelah sini nih, nggak bisa kan. Mungkin kalau saran dari saya, Farhan itu nyari tempat tinggal, maksudnya nggak harus pindah rumah, nggak ngekos, pasti kuliahnya nggak di rumah kan, Iya. ya kan. Nah, nyari tempat kosan atau apa yang bisa nyari kerjainnya tuh enak sinyalnya gitu loh. Itu menurut saya, karena memang permasalahannya kan di sinyal loh. Juga kan memang ada beberapa dosen yang enggak menerima toleransi. Nggak ngasih toleransi buat anak-anaknya. Ya pokoknya tugasnya jam segini harus ngumpul jam segini. Dan bisa juga kamu misal kamu ancang-ancang sendiri loh, ini sinyal ini kan nggak 24 jam bisa terus toh, ya nggak? Ada banyak ianya tadi. Ya mungkin ada waktu-waktu yang nggak susah sinyal itu dikerjain tugasnya gitu sih. Oke, kalau yang lain gimana? Kalau aku ini tadi kan Farhani bilang waktu pas di pos pertanyaan namanya katanya di situ ada sinyalnya yang hanya kartu Indosat, sedangkan kartunya dia cuma Telkomsel. Nah, kalau menurut aku nih, kan udah tahu nih, ya kan adanya Indosat. Kenapa nggak beli Indosat gitu? Itu jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa Mariana? Apakah ada masalah yang lain? Udah tahu tuh adanya yang Indosat. Kenapa dia nggak beli Indosat untuk sementara waktu gitu sebelum ke pondok? Jadi gimana? Tuh. Gimana? Ya, jadi karena sebelumnya kan ya aku di pondok juga. Nah, itu waktu itu ketika udah liburan pondok. Jadi UASnya aku di rumah dan aku biasa pakai Telkomsel, ternyata di rumah nggak bisa. Dan itu dadakan banget. Tapi itu emang masih mengganggu kegiatan kamu sehari-hari sekarang? Kan enggak? Iya, kalau sekarang enggak. Sekarang yang lebih mengganggu apa nih? Yang lebih mengganggu sekarang manage waktu. Gini, yang ibu harapkan tuh kalian sangat mengganggu gitu loh. Jadi sampai kalian tuh mau melakukan kegiatan tuh terhalang gara-gara permasalahan itu, gitu. Biasanya enggak? Gimana? Selek sama temen. Oh, selek sama temen. Kalau sama lagi pacar. mengalamin? Iya. Lagi mengalamin nggak? Enggak. Kira-kira ada yang Aku mah friendly aja kalau udah ketemu belum? Kadang kan gitu, namanya selek sama temen ya Bu ya, pasti dua-duanya sama-sama egois, ya enggak kan? Terus nggak ada keterbukaan, jadi misalnya kita ngelakuin kesalahan yang teman kita nggak suka, tapi teman kita tuh bukannya menegur, aku nggak suka kamu gini, cuma dia langsung diemin kita, kan kita nggak tahu nih. Iya. Ya nggak? Iya. Dan itu membatasi ruang gerak kita banget sih. Kita ini diem, kenapa? Kita mau ngomong juga riku ya kan? Karena kita dari awal pun kita nggak tahu apa salah kita, apa kita cuma kegeeran gitu kan, kita didiemin ternyata enggak kan gitu. Itu sih menurutku. Jadi kecemasan yang ada nih sebenarnya semua sama ya, kayak masalah kuliah, percintaan dan pertemanan. Dan itu sangat-sangat mengganggu hari-hari kalian. Mengganggu banget, dan kita Mengganggu kan banget. di pondok juga Bu, pasti kan. Pokoknya yang paling mengganggu itu karena kita nggak satu orang hidupnya ya, berbanyak di pondok. Itu pastinya teman. Iya. Teman. Gimana tuh kira-kira biar kita tuh nggak keganggu sama kegiatan tersebut, sama masalah tersebut, biar kegiatan kita tuh ya jalan lurus gitu. Yang bisa kasih solusinya. Aku butuh solusi Bu. Oh, butuh solusi. Kalau menurut Berarti ini, misalnya kita kata Mbak Asma kan tadi sama-sama egois. Kita didiemin sama temen. Misal aku didiemin sama Farhan. Tahu nih dia tadi kita nanyain, misalnya kamu udah makan belum? Dia jawabnya udah. Berarti kan itu udah kelihatan banget tuh ya. Kalau lagi ada sesuatu. Bolehlah kita pertama ya baikin dulu, tanya-tanya. Udah, karena dia diem aja tetap kayak gitu. Kalau menurut aku
kita bicara empat mata, terus kita dudukin, kita bicara baik-baik, gimana, kenapa kamu diemin aku, ada masalah apa, jujur aja, mungkin aku salah dalam tingkah apa, Atau mungkin dia Berarti lebih ke terbukaannya gimana sama temen. iya. Yang lain? Kalau aku punya, berdasarkan kemarin kita diskusi kan ada beberapa hal yang bisa mengatasi nih, kayak misalnya apa tadi, melakukan hal yang kita senangi, misal kan ya kita kan hidup bareng, misalnya aku lagi usaha nih sama semangkin, kan nggak harus sama semangkin terus toh. Jadi daripada kita berpikir aduh gimana nih semangkin nggak mau ngomong sama aku segala macam, udahlah kita alihin aja sama sesuatu yang bikin kita seneng, misal kita main kemana sama temen yang lain, nanti kalau misalnya memang udah ketemu solusinya bisa kan kita ngobrol sama semakin lagi mungkin. Jadi permasalahan yang ada di Asma nih, ternyata Asma udah punya jalan keluarnya berdasarkan diskusi yang kemarin dan dari diskusi kali ini, gitu ya? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Yang punya masalah aja deh, berdua. Karena yang dibahas kan dua-duanya tadi. Simpulannya mana nih, masalah yang mana? Kalau masalah Farhan tadi kan yang sinyal dan tugas-tugas kuliah. Masalah aku berarti. Iya dong, simpulin masalah sendiri. Berarti aku Kedepannya harus gimana gitu? kedepannya sebisa mungkin harus tahu tempatnya, singgahku yang bagus di mana. Bikin tower sendiri kayaknya. Pasang wifi kali ya. Iya, boleh. Tapi itu juga susah loh. Apa ya? Bukan solusi berarti. Nggak jadi pasang wifi berarti. Sudah rumah solusinya. Berarti solusinya sebisa mungkin aku stay di pondok dulu sebelum UAS selesai. Tapi enggak, kalau aku mikirnya solusinya yang dikasih Nova tadi. Misalnya provider apa yang cocok di sana ya kamu pakai itu. Kamu nanya dulu ke rumah, Bu, kira-kira sinyal apa yang enak gitu. Tapi soalnya namanya di pegunungan tuh tahu sendiri Mbak. Ya. Naik turun gitu ya. Iya. Oh, kadang nggak bisa, kadang enggak. Oh, berarti Apalagi kalau malam-malam sinyal. Semua kantor pakai aja. Coba sama aku beli. Nyetok. Pokoknya ya di sana tuh adanya sinyal cuma Telkomsel sering besar selain itu dah. Oh, Udah deh. berarti ya itu nyetok tadi. Menurutku. Tapi kembali lagi ke Farhan mau ngambil yang mana itu terserah Farhan. Karena itu masalahnya. Iya, Udah gitu. cukup. Sekarang dari Asma. Ya, kalau aku masalah permasalahan teman tadi ya Bu ya. Dari Nova ini solusi banget. Iya benar sih, emang harus ada keterbukaan sama temen gitu kan, nggak harus yang aduh kayaknya Riku apa gimana, kita hilangin lah. Oke. Jadi cukup ya? Boleh bertanya nggak sih? Boleh. Nah kan ini ya Bu, ini konseling kelompok. Nah, Iya. apa sih bedanya sama yang kita langsung cuma konseling berdua kayak gitu, langsung sama ininya? Iya. Jadi gini, mungkin yang dimaksud semakin pernah ikut konseling? Waktu itu pernah yang ini langsung Berdua gitu ya. Nah, kalau itu namanya konseling individu. Jadi antara konselor dan konseling. Nah, nyebutnya kalau guru BK tuh sebenarnya konselor sama konseli. Konseli itu ya kalian sendiri, kliennya gitu. Itu kalau konseling yang berdua itu namanya konseling individu. Nah, kalau yang berame-rame ini konseling kelompok. Jadi bedanya cuma itu sih sebenarnya. Kalau permasalahannya sama-sama kamu misalkan nih, kamu punya masalah, terus kamu curhat sama konselor atau guru BK gitu. Ya, nanti ya kamu sendiri yang menemukan masalah itu, yang mengentaskan masalah itu. Mungkin konselornya itu hanya mengarahkan gitu, bukan. Jadi konselor itu bukan pemecah masalah ya, tapi pengentas masalah. Jadi yang mengentaskan masalah juga nanti kembali ke konseli lagi, bukan guru BK-nya. Nah kan kita mikirnya kita punya masalah kayaknya ke ini aja deh, kita konseling ke konselor aja, mungkin bisa mecahin masalah kita. Kita mikirnya kayak gitu. Iya, sebenarnya kita cuma mengarahkan aja sih. Jadi bisa dikatain Lebih masalah diri kita ya kita yang bisa nyelesain. Betul. Kayak misalkan tadi kan kita lagi diskusi nih, kayak Asma tadi dapat pendapat dari Nova, dia langsung tek, oh berarti aku harus gini. Gitu sebenarnya itu tujuannya. Sudah terjawab?
yang lain ada yang mau tanya? Jadi ini bahasnya jadi ke persepsi siswa terhadap guru BK ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kan permasalahannya gimana? Udah clear? Udah tahu ya kedepannya harus gimana? Oke, kalau gitu cukup sekian kayaknya. Sebelum kita akhiri, perlu kasih kesan-kesan nggak sih? Perlu. Boleh ya? Gimana? Dari ini Bu, dari Nanda. Gimana Nanda? Kesannya ya jadi tahu. Jadi tahu apa? Ilmu ya. Simpel banget ya. Oke. Yang lebih nggak tahu jadi tahu. Berarti ini besok masih jadi tahu. Kayaknya tadi nggak banyak masalah, sekarang jadi banyak masalah. Berarti dia nggak bisa ungkapin ya. Berarti nggak bisa ungkapin. Oke. Nanti kita konselingnya individu aja ya. Nggak bisa kalau kelompok. Nggak bisa. Oh iya. Yang lain cukup ya. Oke. Kalau gitu sebelum Ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kira-kira mau ada pertemuan lagi? Boleh ya, buat bahas yang lain ya. Minggu depan? Di jam yang sama? Iya. Oke. Kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Nurul. Berkat kalian semua, aku sudah tidak takut akan masa depanku lagi. Aku tidak cemas lagi. I hope next time kita bisa melakukan bimbingan dan konseling lagi. Dan ini ceritaku. Aku sudah terbit dari ketenggelaman yang aku ciptakan sendiri. See you. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, betulan gratis. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally